Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satria Rizky Ramadan, NIM 19201041. Ya, di sini saya akan menjelaskan program yang telah saya buat, dan sebelum itu saya akan menjelaskan dasar teori dulu. Ya, di sini saya mendapatkan tentang konstruksi dasar runtutan. Ya, dasar teori itu pendahuluannya. Salah satu konstruksi dasar yang digunakan untuk menyusun sebuah algoritma atau runtutan sequence. Di dalam struktur runtutan, langkah yang dikerjakan sesuai dengan urutan barisnya. Tidak ada langkah yang melompat baris atau kembali lagi ke baris atasnya. Gambar berikut menunjukkan gambaran kerja dari struktur runtutan. Jadi di sini kita melihat dari satu kolom ke kolom lainnya, itu ke kolom 2, kolom 3, kolom 4, dan kolom 5. Mereka tidak ada yang mendahului. Jadi tidak ada dari kolom 1 ke kolom 3 atau ke kolom 4 atau ke kolom 5. Dan sebaliknya dari kolom 2 nggak ada yang balik lagi ke kolom 1. Ya, semuanya berurutan. Dengan kata lain, langkah-langkah penyusunan algoritma dikatakan sebagai struktur runtutan jika langkah yang dikerjakan oleh pemroses sedang dengan urutan langkah yang tertulis di dalam teks algoritmanya. Langkah penyusunan algoritma yang dapat dikategorikan sebagai struktur runtutan adalah operasi output, operasi input, dan operasi assignment atau penugasan. Ya, agak lama juga ternyata ya. Oke. Operasi output, dasar teori keduanya. Operasi output digunakan untuk menampilkan data atau teks pada suatu piranti output seperti monitor atau printer. Pada bahasa C++, perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah code, dengan aturan penulisan sebagai berikut. Untuk menampilkan teks, kita menggunakan code, jangan lupa tanda kurung sikunya dengan kutip 2, langsung di dalamnya kita tuliskan teks. Ya, contohnya seperti ini, dengan code yang berisikan teksnya ialah selamat datang. Jadi kalau dalam program itu seperti ini, selamat datang. Ini outputnya, code itu output. Terjadi keluaran, maka di programnya akan muncul bacaan selamat datang. Untuk menampilkan nilai dari suatu variabel, kita sama menggunakan code. Ini dalamnya dengan nama variabel. Contoh menampilkannya itu suatu nama yang bernama luas di layar monitor. Jadi code dengan nama variabel ialah luas. Jadi misalkan nilai yang disimpan variabel luas adalah 10, maka ketika perintah tersebut dijalankan, output yang muncul adalah 10. Ya, ini nt luasnya sama dengan 10. Code-nya dia luas, berarti dari sini ntar akan munculnya panggilannya, hasilnya itu 10 nya ini. Nah, jika sudah kita enter, klik, maka keluarnya 10. Itu dengan ini. Ya, untuk menampilkan teks dalam nilai variabel secara bersamaan, kita menggunakan code lagi dengan teks dan nama variabel. Menampilkan tulisan luas bersama dengan nilai luas. Jadi code kutip 2 yang luas sama dengan kutip 2 lagi, kursi kedua, dan luas.
Jadi pada perintah di atas terdapat dua kata luas di mana kata luas pertama hanya berupa teks karena berada di dalam tanda petik. Sedangkan kata luas yang kedua adalah sebuah variabel. Misalkan variabel tersebut menyimpan nilai 10, maka ketika perintah tersebut dijalankan, output yang muncul adalah luas sama dengan 10. Itu kelewang ya ini ini kan luas sama 10, jadi pas keluaran itu outputnya tulisannya tadi luas sama dengan, maka ntar di programnya akan muncul luasnya ini, dan keluarannya lagi luasnya itu dari sini, jadi dia akan munculkan nilai 10 nya. Nah, ini muncul. Ya, harus bertahan agak lama, bukan agak lama, memang lama. Ya, ini dia operasi inputnya. Operasi input digunakan untuk meminta suatu masukan dari pengguna user melalui piranti input seperti keyword pada bahasa C++. Perintah yang digunakan untuk operasi ini adalah cin, dengan aturan tulisannya sebagai berikut. Cin terus dibuka unknown sekarang nama variabelnya, jadi contohnya ialah jadi meminta masukan berupa bilangan integer untuk variabel bernama alas. Oke, cinnya alas. Ketika perintah tersebut dijalankan, maka program akan menunggu suatu nilai diinputkan ke dalamnya. Oke, sebentar. Kelewang. Dikit. Oke. Astagfirullahaladzim. Sabar. Oke, di sini kita lihat intinya itu alas. Cin itu di sini alas. Kuatnya itu alas sama dengan keluarannya alas. Berarti dari masukkan segini, ntar keluarannya ini berarti kita input, ntar alasnya berarti kita ketik dulu berapa, baru ntar outputnya keluarannya, maka muncul dari yang kita ketik ini dan ditambahkan jadi alas sama dengan yang hasil yang kita ketik tadi. Ini seperti ini kita ketik inputannya cin dan alasnya sama dengan keluarannya itu segini langsung. Pas kita udah mau ketik 20 enter, langsung muncul alas sama dengan yang dari sini, keluaran lagi dari sini alas, dari sini turunkan di 20 seperti itu. Ini yang terakhir dasar teorinya itu operasi penugasan assignment. Operasi assignment digunakan untuk mengset suatu variabel dengan suatu nilai, baik di set secara langsung dengan nilai tertentu atau di set secara tidak langsung dengan menggunakan suatu ekspresi. Untuk pengesetan nilai secara langsung, operasi assignment pada bahasa C++ dilakukan dengan cara sebagai berikut. Nama variabel sama dengan nilai. Ini adalah besaran dari tipe data yang terdefinisi. Pengesetan langsung biasanya digunakan untuk proses inisialisasi suatu variabel, sehingga variabel sebelum diproses lebih lanjut, variabel tersebut sudah punya nilai awal.
yang di tanda kuningnya. Pada contoh di atas, variabel alas diset dengan nilai awal sebesar 20 dan tinggi diset dengan nilai awal sebesar 10. Pengsetan nilai secara langsung dapat digabung bersama dengan deklarasi variabel seperti ditunjukkan pada pengsetan nilai tinggi baris 11, yaitu ini. Pengsetan nilai secara langsung proses dilakukan dengan cara sebagai berikut: nilai variabel sama dengan ekspresi. Ya, ini dia contoh simbol. Terdapat operator lain yang dapat digunakan pada suatu ekspresi, diantaranya itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, sisa pembagian integer, penambahan dengan nilai 1, pengurangan dengan nilai 1. Gitu ya, selesai dengan sedikit dasar teorinya. Kita langsung ke flowchart yang telah saya buat. Nah, ini dia flowchart yang telah saya buat, program sederhana pembelian dan pemotongan harga. Awalannya kita ini ya menggunakan char integer dan float. Setelah itu diinputkan satu persatu. KB itu kode barang, NM itu nama, HRG itu harga, dan JNL itu jumlah. Setelah itu, setelah penginputan selesai, langsung di sini pemrosesannya. Setelah diproses, maka outputnya akan keluar bayar, diskon, dan total bayar. Setelah selesai, di situ berhenti, program akan langsung berhenti. Ya, langsung saja kita ke programnya saja. Sini saya sudah menyiapkan dua aplikasi secara online, yaitu Shell C++ Shell dan online C++. Ini program yang telah saya buat. Awalan itu include your stream ialah file header untuk menampilkan code. Dan selanjutnya menggunakan using namespace std untuk menampilkan code. Fungsi itu untuk menampilkan code. Jika tidak menggunakan ini, maka sebelum code-nya harus dikasih std. Jadi sini harus dikasih std di code-nya. Nah, selanjutnya yaitu int main atau integer, merupakan fungsi yang utama, fungsi yang akan dibaca oleh kompilator pertama kali secara otomatis. Setelah dari bagian header ya, kita langsung ke deklarasi tipe data variabel. Ya, di sini saya menggunakan char, int, dan float. Char ini untuk membaca karakter, dan int itu integer itu biasanya untuk angka-angka, dan float itu biasanya nilainya itu bersifat desimal, maka menggunakan float. Setelah dari deklarasi tipe data, lanjut ke proses input data dan menyimpan data. Di sini proses inputnya ialah float. Ini itu proses penginputannya. Jadi kita masukkan kata program sederhana pembelian dan potongan harga, maka ntar di programnya langsung muncul dengan program ini, tulisan ini. Sama halnya dengan code ini, kode barang, dan menyimpan datanya itu yang bagian cin KB, kode barang. Ntar kita masukkan berapa nilainya. Setelah itu dia menyimpan
datanya. Hampir sama. Langsung setelah selesai setelah di proses input dan menyimpan datanya, dari situ masuk ke proses penghitungannya. Menggunakan ini dari biaya itu sama dengan bayar, jadi ntar diproses dibayar sama dengan harga kali jumlah. Jadi harga yang tadi terus jumlahnya dikalikan, maka akan muncul di programnya. Ntar diskonnya itu sama dengan 0,1 dikali bayar. Jadi ntar buat mengetahui diskonnya itu dari bayarnya dikalikan dengan diskonnya, yaitu 0,1. Setelah itu TB itu sama dengan total bayar, dan buat mencari total bayar itu dengan bayar dikurang diskon. Jadi hasil bayar yang tadi setelah dia dikalikan hasilnya dan diskon yang sudah dikalikan juga, maka akan dikurang. Jadi nilai dari bayar dan diskon itu dikurang, maka ntar di program akan muncul. Nah di sini dia di code di outputnya, proses outputnya bayar, maka akan keluar dari sini tadi. Dan dia diskonnya juga keluar, total bayar akan keluar juga. Oke, langsung saja kita jalankan saja programnya. Contoh, oke, kita udah masuk, dan kode barangnya contoh kita menggunakan satu saja. Nah, barangnya sabun contohnya. Harganya 3.000. Jumlahnya 3 aja, gue sama karena ini contohnya aja. Oke, maka hasilnya sama. Diskonnya kalau diperkalikan tadi, ya kan, 900, maka total bayarnya, nah total bayar itu yang pengurangan tadi, jadi yang dari bayar dari diskon dikurang, maka hasilnya 8.100. Ya, segitu tentang pemrograman yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf, apabila ada penggunaan dan kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih telah menonton video ini. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Sebelum saya sudahan, saya ingin menyampaikan sebuah quote. Jangan mudah menyerah, terus mencoba. Sekali Anda mencoba, coba terus saja. Siapa tahu Anda ketagihan dan bisa meneruskannya, dan setelah Anda sudah bisa, Anda bisa berbagi pengetahuan Anda kepada orang lain. Yang penting jangan takut untuk mencoba, dan ketika Anda gagal, coba lagi dan coba lagi. Insya Allah nggak akan sia-sia apa yang telah kita lakukan. Cita-cita saya itu banyak sebenarnya, saya juga hampir bingung kadang, tapi salah satunya saya pengen lebih mendalami dengan masalah pemrograman. Insya Allah semoga aja kurang lebih seperti itu. Saya sudahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.